Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Semoga anakku sekalian sehat semua. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Suryani, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Takalar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang hari ini kita akan belajar mengenai tentang menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib. Adapun tujuan pembelajaran yang perlu kita pahami dalam materi ini, di mana yang pertama adalah siswa mampu menganalisis tentang menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu mempresentasikan tentang menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa mampu membiasakan sikap menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Adapun gambar berikut, di mana gambar berikut adalah gambar yang terkait tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Anakku sekalian, kita bisa perhatikan gambar yang di depan mengenai tentang materi kita hari ini. Anakku sekalian di bagian A, di mana materi kita hari ini adalah yang pertama adalah bagian A, pengertian menepati janji. Menepati janji adalah merupakan cabang iman yang berkaitan dengan hati, di mana dalam bahasa disebut akdu, ikatan atau kesepakatan seorang dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan janji. Selain itu, janji dalam Al-Quran disebut juga dengan ahdun. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran yang bunyi ayatnya yaitu wala taqrabu mala yatim illa billati hiya ahsanul hatta yablugha syudda wa awful ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Di mana artinya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan jalan yang terbaik, dengan mengembangkannya sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Kemudian, adapun pembagian janji itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah janji kepada manusia. Bagian A, syahadat, di mana yang pertama adalah syahadat yang merupakan janji kepada Allah. Syahadat merupakan salah satu rukun iman. Bersyahadat artinya berikrar, berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan tunduk, patuh dan mengabdi kepadanya. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilahirkan di dunia, di mana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf, yang di mana artinya ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kami mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hari ini. Kemudian yang kedua, pembagian janji yang kedua adalah janji kepada manusia. Di mana janji kepada manusia itu adalah janji yang dibuat dan disepakati baik antar individu atau seseorang dengan lembaga
Janji kepada manusia harus ditepati selama janji tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, adapun manfaat dari menepati janji. Yang pertama adalah mendapatkan kategori sebagai orang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Ketiga adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Dan terakhir adalah menghapus segala kesalahan dan dosa. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah pengertian mensyukuri nikmat. Syukur merupakan bentuk keridaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah SWT dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah SWT yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku sementara. Makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lain. Seringkali kita ingatkan oleh Hatib atau dai bahwa nikmat ternyata itu adalah iman dan Islam, termasuk juga nikmat sehat walafiat. Berdasarkan penjelasan tersebut, mensyukuri nikmat dapat diartikan sebagai berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Misalkan, nikmat tangan, mata, dan kaki, semuanya digunakan untuk hal yang benar menurut Allah SWT, bukan keinginan nafsu, syahwat, apalagi perbuatan maksiat. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 152, Allah SWT telah mengingatkan kepada umatnya agar selalu bersyukur terhadap segala kenikmatan yang telah ia berikan selama ini. Di mana surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian, perwujudan rasa syukur. Di mana perwujudan rasa syukur itu adalah ada 3, di mana diucapkan oleh lisan, kemudian dilakukan oleh hati, kemudian dilakukan oleh anggota badan. Jadi, pribadi yang bersyukur itu ditandai menyatunya hati, lisan, dan perbuatan. Tidak boleh terpisah atau terpotong-potong. Sehingga jika kesatuan itu dapat dilakukan, muncul kepribadian muslim yang utuh, bukan pribadi pecah yang hanya sesuai. Misalnya antara lisan dan perbuatan, melupakan hati, begitu juga hati dan lisan menyatu. Tetapi perbuatannya tidak sesuai. Kemudian, keuntungan menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, jauh lebih produktif. Kemudian, lebih bahagia dan optimis. Dan berikutnya adalah manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkuru lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kemudian yang ketiga adalah memelihara lisan. Di mana pentingnya menjaga lisan, di mana lisan juga disebut sebagai adalah salah satu contohnya adalah lidah. Melalui lisan yang tidak tertata, muncul pertengkaran, perselisihan,
juga bisa membuat malapetaka yang besar. Bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Selanjutnya, pengguna lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan, bahkan jutaan. Kemudian, rilisan antara fitnah, hibah, dan buhtan. Fitnah adalah yang dipahami masyarakat Indonesia, yakni merupakan komunikasi satu orang atau lebih, di mana bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan di bawah atau reputasi seseorang. Kemudian, ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir. Sesuatu yang tidak disenanginya, termasuk yang dibicarakan itu, sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut, tidak disandang oleh yang bersangkutan. Itulah yang dinamakan bohong besar atau sering disebut dengan kata buhtan. Kemudian, petunjuk menjaga lisan, di mana yang pertama adalah menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Kemudian yang kedua, pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Kemudian yang ketiga adalah jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, ada beberapa tanda-tanda orang munafik. Salah satunya, jika berbicara ia berdusta atau bohong. Maka jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing, di mana di sini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian, jangan berkata kasar. Juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Janganlah panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Kemudian, yang keempat adalah menutup aib orang lain, di mana aib artinya adalah celah, cacat, nista, noda, berlaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, yaitu orang di muka. Biasanya digunakan dalam kalimat bagaikan menaruh arang di muka. Berikutnya macam-macam aib. Aib ya ada di berbagai macam. Yang pertama adalah aib zahir. Dan kedua adalah aib tersembunyi. Di mana aib zahir yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan. Contohnya, buah-buahan yang busuk atau membeler yang kelihatannya cacat. Kemudian kedua, aib tersembunyi, di mana aib tersembunyi itu dapat diartikan sebagai aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Ambil contoh, atau misalnya beras yang sudah dicampur atau beras premium, super dengan golongan yang biasa, atau kacang-kacangan yang bagus atasnya. Sementara yang bagian di bawahnya kondisinya kurang baik. Semuanya tidak kelihatan jika tidak diurai atau dibuka semuanya. Berikutnya, aib dan medsos, di mana medsos adalah media sosial. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang begitu mudah membuka aib orang lain. Hal ini boleh jadi dilatar belakangi adanya rivalitas atau persaingan, persinggungan kepentingan, bahkan sifat ini dengki yang dimiliki saat ini. Orang begitu mudah tumbang nama baik dan martabatnya dari penyalahgunaan media sosial atau medsos, baik dari WhatsApp, Twitter, Instagram, maupun Facebook, Telegram, bahkan blog. Kemudian berikutnya adalah akibat aib. Aib bukan saja membawa mudarat,
atau mudarat itu dapat diartikan sebagai bahaya. Mudarat kepada yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain, termasuk masyarakat yang luas. Mungkin cukup sampai di sini materi yang Ibu paparkan. Lagi Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.